Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, salam budayana, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Fardan Gurun Sanggra Yusman dengan NIM 11917010 dari program studi teknik mesin angkatan 2019 dan teman saya yaitu Renaldi Manurung dengan NIM 11917008 dari program studi teknik mesin angkatan 2019. Nah, jadi di sini kita akan membahas soal dari buku Holowenko yang dengan nomor soal 14.8 yang dimana sudah diperlihatkan sebuah mesin diesel silinder tunggal yang tentukan besarnya kopel yang harus diberikan ke penghubung dua untuk menyebabkan gerak yang dijelaskan. Perhatikan gaya inersia setiap penghubung yang diketahui O2 sama dengan 3 inci, AB sama dengan 11/1/4, omega 2 sama dengan 5 pound, omega 3 8 pound, dan omega 4 6 pound. Lalu untuk nilai I2 sendiri 0,004 pound feet second kuadrat. Nilai I3 sama dengan 0,030 pound feet second kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas poligon kecepatan. Untuk mencari nilai dari poligon kecepatan ini, kita harus merubah nilai RPM menjadi radian per second, yang dimana yaitu omega 2 sama dengan 1800 dikali 2 pi per 60, yang menghasilkan nilai 188,5 radian per second, yang sudah dapat dilihat pada gambar, yang dimana kita bisa menarik garis poligon kecepatan dari titik OV. Untuk mencari kecepatan batang A, yaitu sama dengan omega 2 dalam kurung 02A sama dengan 188,5 dalam kurung 3 dikali 0,08, yang dapat menghasilkan nilai 45,24 feet per second, dan mendapatkan garis poligon kecepatan. Dan kita bisa menarik garis dari titik OV dan menjadikannya sebuah garis B. Bisa lanjut. Nah, di sini kita menggunakan skala 1 cm sama dengan 11,31 feet per second. Dan untuk kecepatan nilai batang BA yaitu 22,62 feet per second. Dan kecepatan dari batang B sama dengan 45,24 feet per second. Nah, lalu kita akan di sini akan membahas poligon percepatan, di mana di poligon percepatan sendiri kita menggunakan atau mendapatkan skala yaitu 1 cm sama dengan 1421,29 feet per second kuadrat. Dan di gambar sudah terlihat kita mendapatkan garis dari titik OA ke titik A. Dan kita mendapatkan garis dari titik OA menuju titik G2. Bagaimana cara untuk mencari poligon kecepatan, yaitu di mana garis A sama dengan omega 2 dalam kurung kuadrat O2A sama dengan dalam kurung 188,5 kuadrat dalam kurung 3 dikali 0,08, yang mendapatkan nilai 8.527,74 feet per second kuadrat. Lalu di sini kita akan mencari percepatan normal dari batang BA, yang dimana dalam kurung kecepatan batang BA kuadrat per batang AB sama dengan dalam kurung 22,62 kuadrat per 45/4 dikali 0,08, yang mendapatkan hasil 568,52 feet per second kuadrat, dan mendapatkan garis untuk
percepatan tangensial dari batang BA, yang dimana percepatan tangensial batang BA dapat kita cari dengan rumus percepatan tangensial batang BA sudah dapat kita cari dengan rumus yang sudah ditetapkan dan sudah kita hitung dengan ketentuan skala yang sudah tertera, yaitu 1 cm sama dengan 1421,29 feet per second kuadrat, yang mendapatkan hasil 7532,84 feet per second kuadrat dan mendapatkan garis BG4. Lalu untuk percepatan garis BA yaitu mendapatkan hasil 7554,26 feet per second kuadrat. Lalu untuk percepatan B mendapatkan nilai 2842,54 feet per second kuadrat. Dan untuk nilai batang AG2 yaitu 5685,16 feet per second kuadrat dan mendapatkan hasil atau bisa mendapatkan garis dari titik OA menuju titik G3. Lalu untuk nilai dari alfa 3 sama dengan percepatan tangensial BA per AB sama dengan 8369,18 feet per second kuadrat. Selanjutnya untuk gaya inersia akan dilanjutkan oleh Renaldi Manurung. Waktu dan sempat dipersilahkan. Baiklah, di sini akan saya jelaskan tentang gaya inersia, di mana berdasarkan poligon yang sudah digambarkan menurut soal, kita dapat mencari besar gaya F2 dengan menggunakan rumus momen dikali panjang batang AG2 sama dengan 5 per 32,2 dikali 5685,16. Hasilnya itu 882,8 pound. Untuk mencari F3 menggunakan rumus yang sama, yaitu 8 per 32,2 dikali 3354,24. Hasilnya 833,35 pound. Begitu juga dengan gaya pada F4 dengan menggunakan rumus yang sama juga, di mana 6 per 32,2 dikali 2842 per 0,58 sama dengan 529,67 pound. Nah, berdasarkan gaya inersia yang sudah diketahui dan juga besar gaya yang sudah diketahui, dapat dicari nilai H3 menggunakan rumus inersia 3 dikali dengan alfa 3 per momen 3 dikali panjang batang AG3, yaitu 0,03 dikali 8369,18 per 833,35, yaitu hasilnya 0,3 feet. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang poligon gayanya. Nah, berdasarkan poligon yang sudah digambarkan, di mana di titik 3 F23 belum diketahui arahnya dan besarnya. Sedangkan untuk F4 dan F3 sudah diketahui arah dan besarnya. Nah, berdasarkan arah dan besar F4 yang sudah diketahui, kita bisa menggambarkan poligon gaya. Dengan menambahkan dari besar A dan arah F4 dan F3, didapatkan resultan melalui penjumlahan poligon gaya F3 dan F4. Nah, sehingga didapatkan juga arah untuk gaya F3 dan juga arah pada batang F14. Nah, untuk resultan F4 tambah F3 menuju ke
perpotongan pada F3 dengan F14. Untuk selanjutnya dapat diketahui arah dari F23 dengan F14. Begini gambar poligon. Dari titik F23 dapat ditarik garis menuju F14 yang berupa sejajar dengan garis F14 pada titik B, namun arahnya berlawanan. Berdasarkan penjelasan teman saya tadi, sudah diketahui besar gaya F2 dan juga arahnya. Berdasarkan yang sudah diketahui tadi, dapat ditarik garis untuk menemukan resultan F12. Nah, untuk selanjutnya, mencari gaya di batang 2. Untuk couple yang sudah diketahui, kita dapat menggambarkan sebuah garis couple seperti pada gambar. Untuk skala yang digunakan pada kali ini yaitu 1 cm sama dengan 0,87 inci. Nah, berdasarkan besar dan arah F32 yang sudah diketahui pada penjelasan sebelumnya, dapat kita gambarkan pada poligon kali ini. Begitu juga dengan arah dan besar dari F14. Berdasarkan dua garis ini dapat kita ketahui jarak antara F23 dengan F14, yaitu sebesar H. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, untuk mencari gaya tangensial pada couple dapat kita lakukan dengan menggunakan rumus F32 dikali dengan H, yaitu 1130 dikali 1,4 kali 0,08 dengan hasil 126,56 pound feet. Berdasarkan besar yang sudah didapatkan, dapat ditentukan bahwa arah daripada couple yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Kopral. Ya, mungkin cukup dari kami berdua untuk penjelasan soal di buku Holowenko di soal nomor 14.8. Adapun pembahasan yang sudah kami jelaskan sudah kami persiapkan dengan baik dan semaksimal mungkin. Jadi jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan dan dimaklumi karena kita di sini pun juga masih belajar. Ya, mungkin sekian dari kami berdua. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau salah bahasa atau salah tutur gaya. Kami tutup. Selamat malam, pagi, siang, dan sore dalam waktu setempat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.